Saya, Menti Sulastri dari Prodi PAUD 2018 akan meresum komunikasi nonverbal pada anak usia dini beserta contoh videonya. Sebelum kita memasuki komunikasi nonverbal, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses pengoperan lambang-lambang, biasanya dalam bentuk verbal, yang memiliki makna dari komunikator kepada komunikan, yang bertujuan untuk merubah pikiran, sikap, dan perilaku, menurut Hofland. Sekarang kita memasuki pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya, pada saat kita berbicara, kita kadang juga melakukan gerakan-gerakan tangan ataupun melakukan gerakan-gerakan mata dan lain sebagainya. Dalam penelitiannya, Albert Mehrabian pada tahun 1981 mengungkapkan makna setiap kegiatan komunikasi dihasilkan dari fungsi-fungsinya. Dilakukan dalam bentuk presentase, 7% pernyataan verbal, 38% bentuk vokal, dan 55% ekspresi wajah. Sekarang kita memasuki fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal ada 6. 1. Repetisi atau pengulangan. Di sini komunikasi nonverbal memiliki fungsi untuk mengulang kembali gagasan yang disajikan secara verbal. Misalnya setelah seorang menjelaskan penolakannya terhadap suatu hal, ia akan menggelengkan kepalanya berulang kali untuk menjelaskan penolakan. Dan yang kedua, kontradiksi atau perlawanan. Kontradiksi di sini komunikasi nonverbal memiliki fungsi untuk menolak pesan verbal yang memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, seorang memuji prestasi rekannya dengan mencibirkan bibirnya sambil berkata, "Hebat, kau memang hebat." Seperti itu. Dan yang ketiga, substitusi atau pengganti. Di sini komunikasi nonverbal memiliki fungsi untuk menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa sepatah kata pun, seorang berkata, ia dapat menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-angguk kepala, mengacungkan jempol, bertanda oke, dan sebagainya. Masih dengan lanjutan fungsi komunikasi nonverbal. Yang keempat, ada komplemen atau pelengkap. Komplemen atau pelengkap di sini komunikasi nonverbal memiliki fungsi untuk melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya mimik seseorang menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Seperti rasa sakit, mungkin dia dengan meringis, tandanya dia kesakitan. Dan yang kelima, regulator atau pengontrol. Di sini berfungsi untuk mengontrol diri, seperti mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus verbal. Contohnya mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa Anda ingin mengatakan sesuatu atau tidak mengatakan sesuatu. Dan yang keenam, aksentuasi atau penekanan. Di sini komunikasi nonverbal memiliki fungsi untuk menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya seseorang mengungkapkan kejengkelannya
sambil memukul mimbar. Nah, kali ini kita memasuki manfaat atau pentingnya komunikasi nonverbal. 1. Menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. 2. Dapat menyampaikan perasaan dan emosi lebih cermat dan baik. 3. Penyampaian makna dan maksud yang relatif lebih bebas dari penipuan, distorsi, dan keracunan. Dan yang keempat, merupakan cara komunikasi yang lebih efisien. Ada 5 karakteristik komunikasi nonverbal. Pertama, akan selalu mengkomunikasikan sesuatu makna. Kedua, menuju pada sebuah situasi atau perubahan. Ketiga, komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya. Keempat, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Dan yang kelima, mempunyai efek terhadap suatu hubungan. Jadi, komunikasi nonverbal ini sangat dapat dipercaya melalui mimik wajah, gestur tubuh, terutama bagi orang yang pintar membaca gestur tubuh. Dan komunikasi nonverbal ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Karena seringkali kita berbicara secara verbal, tetapi kita juga melakukan gerakan tubuh, yaitu komunikasi nonverbal. Klasifikasi komunikasi nonverbal. Menurut Ruben dan Stewart pada tahun 2005, menyatakan klasifikasi komunikasi nonverbal terdiri dari 4, yaitu paralanguage, kinesik, proxemic, dan haptic. Apa itu paralanguage? Paralanguage adalah vokalik. Salah satu bagian dari paralanguage adalah vokalik, pesan-pesan auditori yang diciptakan dalam proses bicara atau cara berbicara. Bagaimana nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, dan intonasi. Sedangkan kinesik mencakup gerakan tubuh, lengan, dan kaki, ekspresi wajah. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ekspresi wajah kita akan selalu berubah tanpa melihat apakah kita sedang berbicara atau mendengarkan. Orang-orang yang terlibat dalam tindakan komunikasi sering menggerakkan kepala dan tangannya selama interaksi berlangsung. Itu merupakan klasifikasi kinesik. Sedangkan haptics atau sentuhan, haptic atau sentuhan atau kontak tubuh dikatakan oleh Emmert dan Donaghy sebagai cara terbaik untuk mengkomunikasikan sikap pribadi, baik yang positif maupun yang negatif. Frekuensi dan durasi sentuhan dapat menjadi indikator tentang persahabatan dan rasa suka di antara orang-orang yang melakukannya. Contohnya berjabat tangan, berpelukan, menyentuh lengan, menampar, memukul, mengelus kepala, mencium tangan, dan sebagainya. Dan proxemics, yaitu jarak. Yaitu suatu cara bagaimana orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak komunikasi berusaha untuk merasakan dan menggunakan ruang atau space. Masih pada jenis-jenis komunikasi nonverbal atau klasifikasinya, sekarang menurut Leiter 1976, ada 3 komponen besar pada jenis-jenis komunikasi nonverbal, yaitu pesan nonverbal visual. Pesan nonverbal visual yang meliputi kinesik, proxemic, dan artifaktual. Kemudian yang kedua, pesan nonverbal auditif, meliputi paralinguistik. Dan yang ketiga, pesan nonverbal non-auditif, meliputi penciuman dan sentuhan. Masih dengan menurut Leiter 1976, menurut dia, pesan kinesik ini terbagi lagi menjadi 3 komponen besar, yaitu pesan fasial, pesan gestural, pesan postural. Pesan fasial ini merupakan pesan yang menggunakan air muka atau mimik wajah untuk menyampaikan makna tertentu. Dalam beberapa penelitian, ada sekitar 10 kelompok makna, yaitu kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan,
kesedihan, kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Pesan gestural adalah menunjukkan gerakan bagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Pesan ini berfungsi untuk mendorong atau membatasi, menyesuaikan atau mempertengahkan, responsif atau tak responsif, perasaan positif atau negatif, dan lain-lain. Sedangkan pesan postural ini berkaitan dengan keseluruhan anggota badan. 3 makna yang dapat disampaikan oleh pesan postur adalah immediate, ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap individu yang lain. Postur tubuhnya condong ke arah lawan bicara, menunjukkan kesukaan atau kekuatan positif. Kalau power, mengungkapkan yang tinggi pada komunikator. Dan responsif, individu mengomunikasikan bila ia beraksi secara emosional pada lingkungan, baik positif maupun negatif. Itu termasuk pada pesan postural. Apa yang dimaksud dengan pesan proksemik? Proksemik adalah disampaikan melalui jarak dan ruang. Umumnya dengan mengatur jarak, kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain. Sekarang apa yang dimaksud dengan pesan artifaktual? Pesan artifaktual itu adalah diungkapkan melalui penampilan tubuh atau pakaian dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai dengan persepsinya tentang tubuh atau body image. Erat kaitannya dengan tubuh ialah upaya kita untuk membentuk citra tubuh dengan pakaian dan kosmetik. Masih pada klasifikasi komunikasi nonverbal menurut Litter. Yang kedua adalah pesan nonverbal auditif, meliputi paralinguistik. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal, yaitu bisa dilihat dari nada, intonasi, ritme, dan volume suara. Klasifikasi komunikasi nonverbal yang terakhir menurut Litter adalah pesan nonverbal non-auditif, yaitu penciuman dan sentuhan. Komunikasi nonverbal dapat juga dilakukan melalui sentuhan, misalkan bersalaman, berpelukan, dan tos. Sedangkan kalau melalui penciuman, bisa juga dicium dan dirasakan melalui wangi-wangian seperti wangi parfum. Di zaman sekarang ini, dapat juga mengungkapkan sebuah pesan melalui wangi parfum yang kita sukai atau kita pilih. Ada banyak klasifikasi komunikasi nonverbal dan manfaatnya. Namun dapat disimpulkan, komunikasi nonverbal disebut juga dengan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal seringkali terjadi di dalam kehidupan nyata dan kadang dilakukan secara bersamaan dengan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal sangat efisien. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa menerka atau menyimpulkan perasaan yang dirasa. Berikut kami lampirkan video-video yang merupakan contoh dari komunikasi nonverbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.